Selamat datang di praktikum Desain Sistem Digital modul ketiga. Praktikum kali ini akan membahas tentang rangkaian sekuensial. Secara umum, tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini adalah yang pertama, memahami karakteristik fungsi flip-flop dan rangkaian sekuensial, dan yang kedua, memahami perancangan dan simulasi rangkaian sekuensial menggunakan flip-flop. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada PC atau laptop, yang kedua ada web browser untuk mengakses Tinkercad, yang ketiga ada IC, yang kita perlukan di sini ada 3, yaitu 7402, 7404, dan 7408, dan yang keempat ada project board, yang kelima ada jumper, yang keenam ada power supply, yang ketujuh ada LED, yang kedelapan ada deep switch, dan yang terakhir ada push button. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian rangkaian sekuensial. Nah, jadi apa sih rangkaian sekuensial itu? Nah, rangkaian sekuensial itu merupakan rangkaian yang output-nya bergantung pada input dan output sebelumnya. Nah, jika kita melihat ilustrasi pada bagian bawah, terlihat bahwa pada rangkaian kombinasional yang telah kita pelajari sebelumnya, hanya terjadi proses satu arah, dari input menuju ke output. Nah, namun pada rangkaian sekuensial, terdapat jalur atau umpan balik dari output kembali menuju input. Nah, terdapat beberapa contoh rangkaian sekuensial, antara lain, yaitu yang pertama ada flip-flop, kedua ada counter, ketiga ada register, dan keempat ada clock. Namun pada modul ini, kita akan membahas contoh yang paling sederhana dan merupakan dasar dari contoh-contoh yang lainnya, yaitu flip-flop. Oke, sekarang kita masuk ke flip-flop. Jadi apa sih flip-flop itu? Flip-flop merupakan rangkaian dasar yang tersusun atas gerbang logika yang berfungsi untuk menyimpan nilai secara semi-permanen. Keadaan atau nilai yang dapat disimpan pada flip-flop adalah high dan low, atau dapat dianalogikan sebagai 1 dan 0. Sekarang kita akan berkenalan dengan jenis-jenis flip-flop. Yang pertama adalah RS flip-flop. RS flip-flop merupakan bentuk dasar dari rangkaian logika sekuensial yang merupakan dasar dari jenis-jenis flip-flop lainnya. RS flip-flop memiliki dua input, yaitu R atau reset, yang digunakan untuk menghapus nilai, yaitu memberikan nilai 0 pada Q, dan S atau set, yang digunakan untuk menyimpan nilai, atau dengan kata lain, memberikan nilai 1 pada Q. Bisa kita lihat skema kerja dari RS flip-flop, ketika S bernilai 1, maka Q atau output akan bernilai 1. Sedangkan ketika R bernilai 1, maka Q akan bernilai 0. Nah, tapi apa yang akan terjadi kalau S dan R aktif secara bersamaan? Inilah yang menjadi kekurangan dari RS flip-flop. RS flip-flop tidak memperbolehkan kedua input aktif secara bersamaan. Jika hal tersebut terjadi, maka output akan mengeluarkan nilai secara acak dan tidak dapat diprediksi. Berikut merupakan tabel kebenaran dari RS flip-flop. Jenis flip-flop yang kedua adalah data flip-flop. Data flip-flop, atau yang sering disingkat D flip-flop, merupakan pengembangan dari RS flip-flop yang mengeliminasi kemungkinan terjadinya invalid condition pada RS flip-flop. D flip-flop melakukan penyimpanan nilai sesuai dengan inputnya. Jika input sama dengan 1 atau bernilai high, maka Q atau output juga bernilai high atau 1. Sebaliknya, jika input bernilai 0 atau low, maka output juga akan bernilai 0. Jika dilihat pada skema, terlihat ada clock yang mengatur kapan flip-flop harus menyimpan nilai. Ketika clock bernilai 1, maka flip-flop akan menyimpan nilai yang didapat dari input, atau D. Nah, jika clock bernilai 0, maka apapun input yang masuk dari D, dari data, tidak akan disimpan atau diingat oleh flip-flop. Berikut juga tabel kebenaran dari D flip-flop. Jenis flip-flop yang ketiga adalah universal atau JK flip-flop. JK flip-flop memiliki operasi yang mirip dengan RS flip-flop. Namun, JK flip-flop memperbolehkan kedua input aktif secara bersamaan. Jika memasuki kondisi tersebut,
di mana J dan K sama-sama aktif, maka akan terjadi toggle yang akan membalikan nilai Q saat ini. Jadi, ketika nilai output saat ini adalah 1 dan terjadi toggle, maka next state atau next output-nya akan bernilai 0. Begitu juga sebaliknya. Ketika nilai Q atau nilai output saat ini bernilai 0 dan terjadi toggle, maka nilai selanjutnya, nilai output selanjutnya atau next state akan bernilai 1. Jenis flip-flop yang terakhir adalah toggle flip-flop. Toggle flip-flop atau T flip-flop merupakan rangkaian JK flip-flop yang telah dimodifikasi sehingga hanya dapat digunakan dalam mode toggle saja. Jadi dengan kata lain, ketika T flip-flop ini menerima input, maka dia akan membalikan nilai yang saat ini disimpannya. Jika saat ini T flip-flop menyimpan nilai 0, maka ketika toggling akan menyimpan nilai 1. Sebaliknya, jika saat ini T flip-flop menyimpan nilai 1, nah ketika terjadi toggle, maka T flip-flop akan menyimpan nilai 0. Setelah berkenalan dengan keempat jenis flip-flop tadi, dan jika diperhatikan, terdapat 4 mode operasi yang ada pada flip-flop tersebut. Yang pertama adalah mode operasi reset. Pada dasarnya, mode operasi ini seolah-olah menghapus nilai yang sedang diingat oleh flip-flop. Atau dengan kata lain, memberikan nilai 0 pada output yang ada pada flip-flop. Yang kedua adalah mode operasi set. Pada dasarnya, mode operasi ini menginstruksikan flip-flop untuk mengingat nilai. Atau dengan kata lain, memberikan nilai 1 pada output. Yang ketiga adalah mode operasi toggle. Pada dasarnya, mode operasi toggle ini membalikan nilai yang sedang diingat oleh flip-flop saat ini. Dan terakhir adalah mode operasi hold. Pada dasarnya, mode operasi ini menginstruksikan flip-flop untuk menahan apapun yang sedang diingatnya sekarang.